Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Ainun dengan NIM 14014420161. Yang kedua ada Kiki Setiawati dengan NIM 14014420284. Yang terakhir ada saya sendiri, Ma'rifatul Hasanah dengan NIM 14014420444. Kami kelompok 14 akan sedikit memaparkan materi mata kuliah pendalaman matematika tentang refleksi atau yang biasa kita sebut sebagai pencerminan. Oke, sebelumnya kita semua pasti suka ngaca. Nah, ngaca itu konsepnya adalah pencerminan. Jadi kalau seandainya kita ngaca tuh, kira-kira menurut kalian berubah nggak? Terus ukuran dari teman-teman berubah nggak? Orientasinya juga berubah nggak? Nah, nanti akan kita buktikan di materi refleksi atau yang biasa kita sebut sebagai pencerminan. Nah, refleksi sendiri merupakan suatu transformasi yang memindahkan objek ke posisi yang simetris dengan posisi semula terhadap sumbu pencerminan. Singkatnya, refleksi memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Nah, pada pencerminan ini, titik dan bayangannya jaraknya sama dengan cermin. Jadi, jarak dari titik asal ke cermin itu jaraknya sama dengan cermin ke bayangan. Kemudian, bentuknya sama, namun posisinya terbalik. Contoh, misalnya saat kita ngaca, terus kita mengangkat tangan kiri, tapi seolah-olah tubuh kita yang ada di dalam kaca itu yang angkat adalah tangan kanan. Nah, ini terjadi karena posisinya terbalik. Kemudian sifatnya sama seperti simetri lipat. Contohnya seperti tulisan pada mobil ambulan. Nah, ketika kita melihat langsung, tulisan tersebut tidak bisa dibaca. Tapi akan berbeda jika kita melihat dari kaca spion, maka tulisan tersebut akan bisa terbaca. Selanjutnya, refleksi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kelima, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar seperti pada gambar tersebut. Jadi, ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi A, min B. Jadi, yang berubah adalah Y-nya. Nah, kalau kita rumuskan, maka akan menjadi seperti ini. Jadi, kalau ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya akan menjadi X, min Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak, seperti pada gambar tersebut. Jadi, yang tadinya di kiri jadi di kanan. Saling berpindah posisi, tapi jaraknya tetap sama. Nah, kalau kita rumuskan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi, kalau tadinya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Yang tadinya positif jadi negatif, dan Y-nya tetap sama. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut. Kalau dituliskan rumusnya, ketika ada suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang terbentuk adalah Y, min X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Lalu, bagaimana rumusnya? Nah, ketika ada titik A, X, min Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya tinggal dibalik.
Tapi tandanya juga berubah menjadi min Y, min X. Yang kelima, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Sehingga jika kita rumuskan, maka menjadi A X, min Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0 menjadi min X, min Y. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Sehingga jika kita rumuskan, maka akan menjadi seperti ini. Ketika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka X-nya berubah. Berubahnya jadi apa? Menjadi 2H min X, Y. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Sehingga jika kita rumuskan, maka akan menjadi seperti ini. Ketika ada suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Berubahnya menjadi 2K dikurang Y. Selanjutnya kita ke contoh soal. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Misalnya, carilah hasil pencerminan titik A min 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambarkan bidang kartesius seperti ini. Kemudian, gambarkan titik A-nya. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak dari titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun pasti 2 satuan juga terhadap sumbu X. Sehingga, didapatlah koordinat bayangannya yaitu titik A aksen min 3, min 2. Kita lanjut, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sehingga, koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Sekarang, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis tersebut. Jarak titik A terhadap garisnya bukan yang itu, tapi harus tegak lurus terhadap garis. Jadi, jaraknya adalah ini. Di sini terlihat jaraknya adalah sebesar 2,5 dari diagonal petaknya. Sehingga, jarak bayangannya pun sama yaitu 2,5 dari diagonal petaknya. Jadi, titik A aksennya adalah 2, min 3. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X. Sehingga arah garisnya seperti ini. Kita cerminkan titik A-nya terhadap garis. Dapatlah bayangannya titik A aksen min 2,3. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Nah, yang perlu kita ingat, jika ada titik X, Y dicerminkan ke sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, min Y. Sehingga
untuk titik A 1,5, hasil pencerminannya menjadi 1,-5. Jika kita gambarkan di bidang kartesius, menjadi seperti ini. Kemudian, titik B 5,5, hasil pencerminannya menjadi 5,-5. Gambarnya seperti ini. Titik C 7,2, hasil pencerminannya menjadi 7,-2. Titik C, aksennya di sini. Terakhir, titik D 1,2, hasil pencerminannya adalah 1,-2. Posisinya ada di sini. Kita hubungkan titik sudutnya jadilah trapesium. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini bayangan dari trapesium ABCD yang dicerminkan terhadap sumbu X. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.